Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firda Hayatunisa, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Peradaban. Ya, di sini saya akan membahas tutorial cara menggunakan website GeoGebra untuk materi atau untuk menunjang pembelajaran materi persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, teman-teman, di video sebelumnya sudah saya jelaskan materi persamaan dan fungsi kuadrat terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas mengenai akar-akar persamaan fungsi kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat. Lalu kita juga sudah membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, menentukan titik-titiknya. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah mempraktekkannya secara manual ya, di buku kalian digambar secara manual di buku bergaris yang kotak-kotak itu, atau mungkin buku streaming ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, di sini saya memiliki website untuk menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut secara digital dan lebih mudah. Nah, nama websitenya itu GeoGebra. Nah, kalian bisa langsung buka saja browser kalian, baik di ponsel maupun di laptop atau di komputer atau di perangkat lainnya. Ketik saja di Google atau browser lainnya itu GeoGebra ini. Nah, kita klik yang paling atas yang gambarnya lingkaran ada titik 5-nya ini, www.geogebra.org. Nah, kita buka. Nanti tampilannya seperti ini, kalian jangan bingung. Nah, di sini GeoGebra ini tuh bisa digunakan untuk selain pelajaran yang persamaan dan fungsi kuadrat itu, nanti mungkin bentuk aljabar lainnya ataupun dalam bentuk kalkulus ataupun geometri lainnya, ini bisa membantu website ini. Nah, kita di sini akan membahas bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat seperti pembahasan sebelumnya. Nah, caranya itu kita langsung start kalkulator saja. Kita tunggu. Di sini ada keyboardnya sendiri ya. Sebenarnya bisa dituliskan menggunakan keyboard bawaan perangkat masing-masing, bisa juga menggunakan keyboard yang disediakan di website. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini itu ada yang namanya bidang koordinat kartesius untuk menggambar grafiknya. Nah, di sini, di bagian sini ada input untuk memasukkan persamaan yang kita miliki atau yang akan kita buat grafiknya. Sini ada menu tools, di sini ada beberapa menu penunjang lainnya ya untuk membuat titik koordinatnya, untuk menggeser grafik. Lalu ada pencerminan juga di sini tuh. Nah, ada berbagai macam ya. Jadi tidak hanya untuk materi persamaan dan fungsi kuadrat saja. Jadi bisa untuk materi geometri lainnya ataupun kalkulus itu. Ini ada tabel juga, ada spreadsheet untuk membuat Excel seperti itu. Nah, kita mau coba membuat grafik fungsi kuadrat. Kita langsung saja coba buat grafik fungsi kuadratnya. Nah, kalian masih ingat soal di video sebelumnya dalam pembuatan grafik fungsi kuadrat itu bentuknya seperti apa? Kita gunakan soal seperti itu saja ya. Nah, soal ini ya kan, kemarin kita sudah bahas masing-masing bagaimana cara menentukan titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, lalu ada cara menentukan sumbu simetri, nilai maksimum minimum, koordinat titik puncak, baru kita bisa menggambar grafik fungsinya secara manual. Nah, kalau misalnya di GeoGebra kita bisa langsung memasukkannya. Misalnya kita gunakan ini ya, kita langsung copy saja bentuk persamaannya, lalu kita masukkan ke bagian sini. Kita bisa tuliskan Y sama dengan berapa? X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 7. X pangkat 2 ditambah berapa tadi? Ditambah 6X dikurangi 7. Seperti ini. Nah, di sini langsung otomatis membentuk grafiknya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin nanti yang siswa ya, kalian sudah menggambarkan grafik fungsi secara manual, kalian juga bisa
mengeceknya apakah gambar itu sudah sesuai atau belum. Mungkin aja ada teman-teman yang salah menentukan titik koordinatnya, titik puncaknya. Nah itu nanti bisa digunakan website GeoGebra ini. Nah ini sudah tergambar ya, dan kita bisa perbesar. Nah ini ada titik potong di sumbu X, ada -7. Nah ini kita bisa buat titiknya dengan masuk ke tools, lalu klik yang poin untuk membuat titik. Kalau kita klik di bagian yang akan kita tentukan titiknya, jadi misalnya ini titik potong dengan sumbu X ada -7,0. Kita perkecil lagi, kita geser dulu. Sini ada titik potong dengan sumbu X lainnya, kita buat titik lagi di sini 1,0 jadi titik B. Lalu kita perkecil lagi, geser lagi, kita temukan titik puncaknya, yaitu berapa ini, -3, -6. Nah, di sini ya kita bikin titiknya. Nah jadi titik C. Berarti nanti teman-teman bisa membuat titiknya itu seperti ini. Nah buat teman-teman yang kemarin sudah mencoba mengerjakan di video sebelumnya, video tentang menggambar grafik, apakah gambarnya seperti ini. Nah selanjutnya kemarin kan kita juga menentukan sumbu simetri ya, atau garis yang memotong titik puncak, memotong sumbu X. Nah sumbu simetrinya ada X sama dengan -3. Kita bisa gambarkan garisnya seperti ini. Caranya itu seperti ini. Kita tambahkan dulu ekspresinya seperti ini, lalu kita tuliskan X sama dengan -3. Nah ini sudah tergambar ya, berarti garisnya ini lurus. Ini adalah sumbu simetri. Nah setelah itu bagaimana cara membuat keterangan-keterangannya? Kalian bisa klik di bagian titiknya, lalu ini nanti ada yang begini name. Ini nanti bisa diubah, misalnya diubah menjadi kita namai titik potong sumbu X yang pertama. Nah nanti muncul di sini tulisannya. Selanjutnya di sini juga titik potong sumbu titik potong sesuai ya dengan pengerjaan kita kemarin. Di sini katanya kalau misalnya D-nya lebih dari 0, maka sumbu yang memotong titik yang memotong sumbu X itu nanti ada 2 titik. Nah di sini di -7,0 dan di 1,0. Di sini juga kita bisa ubah namanya, jadi misalnya kita tuliskan titik puncak. Nah kemarin kalian juga ingat kan di titik puncak itu ada nilai apa namanya, kalau misalnya titiknya ada di bawah atau grafiknya itu buang ke atas, berarti namanya nilai minimum. Ini ya. Nah ini di sini di bawah namanya titik puncak atau nilai minimum. Sedangkan yang garis ini kita juga bisa ubah namanya, nama garis ini nih. Ini bisa diubah. Menjadi misalnya kita namai sumbu simetri. Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin buat para siswa itu nanti kalian bisa ngecek pengerjaan saya sudah betul belum sih, gambarnya udah betul belum, titik-titiknya sudah tepat atau belum. Itu bisa menggunakan website GeoGebra. Ini juga bisa digunakan di perangkat gawai kalian masing-masing. Kita coba lagi ya dengan contoh soal yang lainnya.
kita buat grafik dalam fungsi yang lainnya. Di sini misalnya saya mau membuat grafik fungsi fx, geser dulu, sama dengan x kuadrat. Misalnya kita jangan gunakan yang ada b-nya, langsung gunakan konstanta saja, dikurangi 1. Nah, ini membentuk suatu grafik fungsi kuadrat ya, melengkung terbuka ke atas. Di sini kita tandai dulu titik-titik pentingnya, di mana yang ada 2 titik yang memotong sumbu x, ada di min 1,0 dan ada di 1,0. Lalu titik puncaknya ada di 0,-1. Nah, seperti ini. Nah, ini sumbu simetrinya kebetulan tepat ada di garis bidang koordinat kartesiusnya ya. Berarti x-nya sama dengan 0 karena dia tepat ada di tengah-tengah ini. Jadi x-nya sama dengan 0. Nah, ini sumbu simetri, kita ubah namanya seperti tadi. Misalnya di sini sumbu simetri. Lalu misalnya di sini namanya titik potong sumbu x yang pertama. Lalu ini namanya titik potong sumbu y, sumbu x yang kedua ya. Lalu ini, nah ini titik potong sumbu y nya itu kebetulan sama ya di titik puncak. Berarti kita bisa namai titik ini titik puncak, bisa kita namai juga titik potong sumbu y, bisa namai juga nilai maksimum atau minimum ya, karena grafiknya terbuka ke atas. Nah, ini ada 3 sama. Nah, kalian bisa coba untuk buktikan apakah grafik fungsinya itu bergambar seperti ini. Bisa kalian coba di rumah ya, dikerjakan di buku masing-masing, ditentukan titik potong sumbu x nya berapa, titik potong sumbu y nya berapa, lalu sumbu simetrinya ada di titik berapa, nanti kita bisa gambarkan garisnya, titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim itu berapa. Coba kalian buktikan apakah hasilnya sesuai dengan apa yang dibuat di GeoGebra ini. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat di website yang namanya GeoGebra. Jadi nanti kalian mungkin di pelajaran lainnya seperti menggambar grafik fungsi yang lainnya, ataupun di pelajaran matematika yang membahas geometri lainnya, itu kalian bisa menggunakan website GeoGebra ini untuk membuat atau ya sekedar mengecek hasil pengerjaan kalian itu sesuai atau tidak. Mungkin sampai di sini saja pembahasan mengenai tutorial menggambar grafik fungsi kuadrat di website GeoGebra. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.